Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani Mukhtar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perpajakan. Yang pertama yaitu definisi pajak dan retribusi. Nah, pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada warga negara atau badan hukum yang bersifat memaksa, tidak langsung, dan tidak dapat diubah oleh wajib pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kemudian retribusi adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada warga negara atau badan hukum atas jasa atau layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Nah, retribusi bersifat tidak memaksa, dapat diubah oleh pembayar dan digunakan untuk membiayai penyelenggara jasa atau layanan yang diberikan. Contohnya seperti retribusi parkir, retribusi izin usaha, dan retribusi air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani Mukhtar. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perpajakan. Nah, yang pertama yaitu definisi pajak dan retribusi. Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada warga negara atau badan hukum yang bersifat memaksa, tidak langsung, dan tidak dapat diubah oleh wajib pajak. Nah, pajak digunakan juga untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kemudian, retribusi adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada warga negara atau badan hukum atas jasa atau layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi bersifat tidak memaksa, dapat diubah oleh pembayar, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa atau layanan yang diberikan. Contohnya seperti retribusi parkir, retribusi izin usaha, dan retribusi air bersih. Materi yang kedua yaitu klasifikasi pajak. Ada beberapa kriteria. Nah, yang pertama berdasarkan subjek pajak. Pajak orang pribadi itu dikenakan kepada individu atau perseorangan seperti pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Kemudian pajak badan dikenakan kepada badan hukum seperti perusahaan, yayasan, dan koperasi seperti pajak penghasilan PPh badan. Nah, yang kedua berdasarkan objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan seperti PPh orang pribadi dan PPh badan. Kemudian pajak kekayaan. Nah, dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian ada pajak perdagangan, dikenakan atas transaksi perdagangan seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Kemudian ada pajak lainnya, dikenakan atas objek pajak lainnya seperti pajak bea masuk, pajak bea keluar, dan pajak cukai. Kemudian ada berdasarkan sifat pajak. Pajak langsung ini dikenakan kepada orang atau badan yang langsung menanggung beban pajak seperti PPh orang pribadi dan PPh badan. Sedangkan pajak tidak langsung dikenakan kepada orang atau badan yang bukan langsung menanggung beban pajak, tetapi memindahkan beban tersebut kepada orang atau badan lain seperti PPN dan PPNBM. Kemudian ada pajak berdasarkan cara pemungutan. Pajak yang dipungut di sumber itu dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia seperti PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Kemudian pajak yang dipungut di akhir tahun ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak seperti PPh orang pribadi dan PPh badan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu prinsip pemungutan pajak. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu prinsip keadilan atau equity. Prinsip keadilan menuntut agar pemungutan pajak ini dilakukan secara adil dan proporsional terhadap kemampuan wajib pajak. Artinya, orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula.
Nah, prinsip ini diwujudkan melalui sistem pajak progresif di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Kemudian yang kedua, prinsip kepastian hukum atau certainty. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa sistem perpajakan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Nah, aturan pajak harus dirumuskan secara jelas dan mudah diakses sehingga wajib pajak ini dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Nah, hal ini penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dan ketidakpastian dalam penerapan pajak. Kemudian yang ketiga, ada prinsip ekonomi atau ekonomi. Nah, prinsip ekonomi menekankan efisiensi dalam proses pemungutan pajak. Biaya administrasi pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan penerimaan pajak harus optimal. Prinsip ini juga mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak pajak terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat, ada prinsip kemudahan atau convenience. Nah, prinsip kemudahan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan harus dirancang agar mudah dipahami, mudah diakses, dan mudah dipenuhi. Contohnya, dengan adanya sistem pembayaran pajak online, wajib pajak dapat membayar pajak ini dengan lebih mudah dan efisien. Materi yang keempat yaitu asas pemungutan pajak. Nah, ada beberapa asas pemungutan pajak yang umum diterapkan. Yang pertama, ada asas keadilan atau equity. Prinsip ini menuntut agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan proporsional terhadap kemampuan wajib pajak. Artinya, orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. Nah, asas ini diwujudkan melalui sistem pajak progresif di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Kemudian yang kedua, ada asas kepastian hukum atau certainty. Nah, sistem perpajakan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Nah, aturan pajak harus dirumuskan secara jelas dan mudah diakses sehingga wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Nah, hal ini penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dan ketidakpastian dalam penerapan pajak. Asas ekonomi atau ekonomi. Nah, proses pemungutan pajak harus efisien. Biaya administrasi pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan penerimaan pajak harus optimal. Nah, prinsip ini juga mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak pajak terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada asas kemudahan atau convenience. Sistem perpajakan harus dirancang agar mudah dipahami, mudah diakses, dan mudah dipenuhi. Contohnya, dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online, wajib pajak dapat membayar pajak dengan lebih mudah dan efisien. Dan yang kelima, asas kepastian waktu atau certainty of time. Nah, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya, saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau saat wajib pajak menerima hadiah. Selanjutnya, materi yang kelima ada sistem pemungutan pajak. Nah, di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku. Yang pertama ada self-assessment system. Nah, sistem ini memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Nah, peran institusi pemungutan pajak adalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Sistem ini diterapkan untuk PPH dan PPN. Kemudian yang kedua, sistem official assessment system. Pada sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena besaran pajak yang akan dibayarkan harus melalui surat ketetapan pajak oleh pihak berwenang. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, sistem ini diterapkan untuk PPH pasal 21, 22, 23, dan PPH final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Kemudian yang ketiga ada withholding assessment system.
Sistem ini memberikan kombinasi dari self-assessment dan official assessment. Wajib pajak bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain, misalnya gaji karyawan. Kemudian pemotong pajak, misalnya perusahaan akan membuat bukti potong yang menjadi lampiran surat pemberitahuan atau SPT tahunan wajib pajak bagi yang bersangkutan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu jenis dan tarif pajak. Nah, ada beberapa jenis dan tarif pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. PPH orang pribadi. Tarif PPH di Indonesia bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif pajaknya. Tarif PPH dibagi menjadi beberapa lapisan atau tax bracket dengan tarif yang berbeda-beda. PPH badan, tarif PPH badan di Indonesia adalah 25% dari penghasilan kena pajak. PPH final atau tarif PPH final dikenakan pada jenis penghasilan tertentu seperti bunga deposito, dividen, dan royalti. Tarif PPH final bervariasi tergantung jenis penghasilannya, misalnya 20% untuk bunga deposito dan 10% untuk dividen. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN di Indonesia adalah 10% dari nilai barang atau jasa yang diperdagangkan. PPN merupakan pajak yang tidak langsung dan ditanggung oleh konsumen akhir. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tarif PBB di Indonesia bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak atau NJOP dan lokasi. Tarif PBB umumnya berkisar antara 0,5% hingga 1% dari NJOP. Dan yang keempat, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Tarif PKB di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis dan tahun pembuatan kendaraan. Tarif PKB umumnya berkisar antara 1% hingga 2% dari nilai jual kendaraan. Dan yang kelima ada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, tarif BPHTB ini di Indonesia bervariasi tergantung pada nilai objek pajak dan lokasi. Tarif BPHTB umumnya berkisar antara 5% hingga 10% dari nilai objek pajak. Yang keenam ada pajak lainnya. Nah, selain jenis pajak di atas, terdapat beberapa jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Nah, tarif pajak ini bervariasi tergantung pada jenis pajak dan daerahnya. Baik, sekian penjelasan materi mengenai pajak dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.